Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Bapak di pelajaran matematika. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah masuk di bab yang ke-8, yaitu tentang pengolahan data. Nah, kemarin kita sudah bahas melalui Google Meet ya, tentang pengolahan data. Nah, sekarang kita kembali membahas tentang pengolahan data. Hanya saja, kemarin kita menentukan awalnya, misalkan data ini jumlahnya ada berapa. Nah, kita tentukan jumlahnya berdasarkan data yang sudah kita dapat. Nah, sekarang dari data semua yang sudah kita dapat, lalu kita simpulkan. Nah, kita akan bahas itu ya. Baik, sebelum masuk ke dalam materi, ayo sama-sama kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, ayo siapkan alat tulisnya, siapkan bukunya, agar ketika nanti ada soal dari Bapak, kalian bisa langsung mengisi, bisa langsung mencatat hal-hal yang penting. Baik anak-anak, sudah siap mengikuti pembelajaran dari Bapak? Kalau sudah siap, silakan kalian perhatikan, ya. Perhatikan dan dengarkan penjelasan dari Bapak. Baik, Bapak lanjut ke slide pertama ya. Nah, di sini Bapak akan jelaskan dulu. Perhatikan dan dengarkan. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Dengarkan ya. Membaca data dalam bentuk tabel berarti menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada tabel tersebut. Menafsirkan data sedikit berbeda dengan membaca data. Nah, saat menafsirkan data dalam bentuk tabel, kita harus mampu menemukan informasi lain mengenai data tersebut yang tidak tertulis pada tabel. Nah, informasi yang diperoleh dapat berupa data paling banyak, paling sedikit, terendah, tertinggi, selisih, atau jumlah. Ya, mungkin anak-anak masih belum paham nih. Nanti akan pahamnya pada saat di contoh soal. Baik, Bapak lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, perhatikan. Menentukan data dengan ukuran tertentu. Nah, ini contohnya nih, anak-anak. Tabel nilai ulangan matematika siswa kelas 4. Nah, judulnya nih. Tabel nilai ulangan siswa kelas 4. Perhatikan di sini. Nilainya ada 6. Tuh, nilai 6, nilai 7, nilai 8, nilai 9. Nilai 6 jumlahnya ada 3, nilai 7 jumlahnya ada 6, nilai 8 jumlahnya ada 4, dan nilai 9 jumlahnya ada 2. Total jumlahnya ada 15 nih, ada 15 yang memiliki nilai seperti ini nih. Ada nilai jumlahnya ada 15. Nah, seperti tadi yang awal Bapak sampaikan, kalau yang pembelajaran kemarin kita menentukan jumlahnya nih, ya. Tapi kalau sekarang kita sudah dapat nilai dan jumlah. Hanya saja belum disimpulkan. Nah, sekarang kita belajar untuk menyimpulkan hasil data dari tabel. Lihat di bawahnya nih, contoh data dengan ukuran tertentu yang dapat kita simpulkan dari tabel di atas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siswa yang mendapat nilai 6, nih,
adalah 3 orang. Betul ya? Lalu yang kedua, siswa yang mendapat nilai 7 ada 6 orang. Betul. Nah, siswa yang mendapat nilai lebih dari 7, nih lebih dari 7 maksudnya nilai 8 sama nilai 9 ya. Lebih dari 7 ada 6 orang. Betul? 4, 2. Ditambah ya, 4 tambah 2 sama dengan 6. Jadi ada 6 orang nih. Nah, jadi yang lebih dari 7 itu ada 6 orang nih anak-anak. Tuh, ini adalah kesimpulan dari tabel ini. Baik, ada lagi nih kesimpulan lain dari tabel ini. Nanti perhatikan ya di slide berikutnya. Baik nih. Menentukan data terbesar dan terkecil. Oke. Kita masih berkaitan dengan tabel yang tadi, ya. Lihatlah kembali tabel nilai ulangan matematika siswa di slide sebelumnya. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa nilai yang terendah yang diperoleh siswa adalah 6. Betulkah? Betul ya? Nilai terendah adalah 6. Nah, balik lagi. Nilai yang tertinggi yang diperoleh siswa adalah 9. Betul 9? Betul ya, nilai tertingginya adalah 9. Lalu apa lagi nih? Nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah nilai 7, yaitu sebanyak 6 orang. Kita lihat nilai 7 sebanyak 6 orang. Wah, betul ya. Kalau yang nilai 6 kan 3 orang. Nilai 8, 4 orang. Nilai 9, 2 orang. Sedangkan nilai 7, paling banyak nih, ada 6 orang. Tuh. Baik lagi nih. Nilai yang paling sedikit diperoleh siswa adalah nilai 9, yaitu sebanyak 2 orang. Betul ya? Tuh, sebanyak 2 orang. Nah, jadi ini adalah kesimpulan dari tabel nilai ulangan matematika siswa. Ya, ada kesimpulannya seperti ini. Nah, baik. Ini adalah contoh soalnya. Kita coba masuk di soal. Namun, soal yang pertama ini sudah Bapak isi tuh, ya. Tapi di soal berikutnya itu silakan kalian coba mengisi di rumah. Kalian perhatikan soalnya, membaca soalnya agar kalian bisa mengerjakan. Oke? Baik, perhatikan soal berikut. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan data jenis pekerjaan orang tua siswa kelas 4 pada tabel berikut. Nah, perhatikan jenis pekerjaan orang tua. Yang pertama ada pegawai negeri, yang kedua pegawai swasta, yang ketiga pedagang, yang keempat petani, yang kelima wira swasta. Nah, ini banyak siswanya nih. Orang tua yang pekerjaannya sebagai pegawai negeri ada 3 orang. Terus orang tua pekerjaannya sebagai pegawai swasta ada 4 orang. Sebagai pedagang ada 12 orang. Sebagai petani ada 10 orang. Dan sebagai wira swasta ada 6 orang. Nah, ini soalnya nih ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa banyak siswa yang orang tuanya bekerja sebagai pegawai negeri? Nah, ini udah Bapak isi nih, ya. Kita lihat di tabelnya. Oh, ada 3 orang, berarti kita tulis 3 di sini. Seperti itu. Kalau nanti soal berikutnya, ini berupa pertanyaan ya, belum ada jawabannya. Jadi, kamu lihat jawabannya berdasarkan tabel. Tuh. Nomor 2. Baik, kita lanjut dulu nih. Nomor 2. Jenis pekerjaan apa yang paling banyak dilakukan oleh orang tua siswa kelas 4? Lihat, yang paling banyak.
Ya, sudah ketahuan ya, yang paling banyak adalah nilai. Nah, yang paling banyak adalah pedagang, ya. Orang tua siswa yang bekerja sebagai pedagang, yaitu 12. Nah, kita tulis pedagang di sini. Terus nomor 3, berapa banyak siswa yang orang tuanya memiliki pekerjaan selain wira swasta? Berapa banyak siswa? Berarti kalau berapa banyak, total semuanya ya, selain wira swasta. Ya, selain orang tua yang memiliki pekerjaan selain wira swasta. Berarti kalau selain wira swasta, ada pegawai negeri, ada juga pegawai swasta, pedagang, dan petani. Berarti ini kita jumlah nih. 3 ditambah 4 sama dengan 7. 7 ditambah 12 sama dengan 19. Terus 19 ditambah 10 sama dengan 29. Jadi yang selain wira swasta itu kita hitung. Ya, yang wira swastanya kita tidak hitung. Karena yang ditanyanya berapa banyak siswa yang orang tuanya memiliki pekerjaan selain, nah ini selain ya, selain wira swasta. Nah, tadi kita jumlah sama dengan 29. Lalu, nomor 4, berapa selisih banyak siswa yang orang tuanya bekerja sebagai petani dan pedagang? Kita lihat, petani dan pedagang. Nah, kalau selisih kita kurangi ya, 12 kita kurang 10. 12 kurang 10 sama dengan 2. Nah, jadi selisihnya adalah 2. Jadi berapa selisih banyak siswa yang orang tuanya bekerja sebagai petani dan pedagang? Selisihnya 2. Karena pedagang ada 12, petani 10. Ya, selisihnya 2. Tuh. Nah, terakhir, nomor 5. Berapa jumlah seluruh siswa kelas 4 tersebut? Ini total keseluruhan. Anak-anak, kalian jumlahkan 3 ditambah 4 ditambah 12 ditambah 10 ditambah 6. Hasilnya adalah 35. Jadi total keseluruhan siswa. Seperti itu. Paham sampai sini? Paham ya anak-anak? Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan. Nah, ini yang akan kalian isi nanti. Ya, kalian isi dan bisa kalian tulis soalnya di buku kalian. Perhatikan nih, jawablah pertanyaan berdasarkan data luas setiap provinsi di Pulau Jawa. Di pulau pada tabel berikut. Tuh. Pertama, di provinsi ada Provinsi Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Masing-masing provinsi memiliki luas wilayah yang berbeda. Banten luas wilayahnya 9.161 km. Jawa Barat luas wilayahnya 35.378 km. DKI Jakarta luas wilayahnya 664 km. Jawa Tengah luas wilayahnya 32.801 km. Yogyakarta luas wilayahnya 3.186 km. Terakhir Jawa Timur 47.800 km. Masing-masing memiliki luas wilayah yang berbeda. Nah, pertanyaan yang pertama. Provinsi apakah yang wilayahnya paling luas? Ya, kalian tinggal lihat wilayah yang paling luas mana. Oke, paham ya? Yang kedua, provinsi apakah yang wilayah paling kecil? Ya, gampang. Mudah sekali nih, tinggal kalian lihat. Wilayahnya yang paling kecil. Provinsi apa? Nah, nomor 3, berapakah
luas seluruh wilayah Pulau Jawa. Berarti yang hanya di Pulau Jawa ya, yang kalian hitung ya. Jadi luas keseluruhan yang ada di Pulau Jawa. Nah, kalian lihat Pulau Jawa. Ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalian hitung luasnya berapa. Oke, paham ya? Nomor 4. Tentukan selisih luas wilayah paling luas dan paling kecil. Paling luas berapa? Paling luas mana paling luas? Ada ya. Dan paling kecil? Ada tuh. Nah, kalian tentukan selisihnya. Kalian kurangi. Nah, selisihnya itu kalian tulis di sini. Berapa selisihnya? Gampang nih, mudah sekali nih ya. Nomor 5. Urutkan provinsi dari yang wilayahnya paling luas. Tuh, kalian tentukan ya. Paling luas, kalian tentukan dari yang paling luas sampai yang paling kecil wilayahnya. Nah, silakan kalian belajar di rumah, kalian isi ya. Hasilnya boleh dikirim ke Bapak atau boleh juga tidak dikirim juga tidak apa-apa. Karena ini hanya untuk pembelajaran kalian saja. Baik anak-anak, paham sampai sini ya? Kalau misalkan ada yang belum dipahami, silakan kalian bisa hubungi Bapak langsung, ya, bisa hubungin Bapak langsung. Kalian tanyakan apa yang kalian belum pahami. Baik anak-anak, alhamdulillah demikian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang tadi Bapak sampaikan, anak-anak dapat memahami dan mengerti. Terima kasih. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf apabila ada penyampaian Bapak yang kurang jelas. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.